Oke, kita bakal ngebahas soal terkait tipe esai, dimana ada 50 soal, jadi kita bahas soal pertama dulu, yaitu jelaskan perbedaan antara besaran dan besaran vektor, jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan juga besaran vektor, disertai dengan contoh masing-masing. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu yang pertama ada untuk skalar sendiri itu suatu hal yang bisa diukur, suatu hal yang bisa dinilai, atau dia tuh memiliki besaran acak. Jadi dia tuh nggak punya arah. Sedangkan kalau vektor itu dia tuh punya nilai dan juga arah. Contohnya itu di skalar sendiri itu ada massa. Di massa ini tuh kan contohnya kita punya satuan 5 kg. Nah itu kan nggak punya arah, entah itu ke timur, ke barat, ke selatan, ataupun atas bawah, samping kanan kiri. Dia hanya punya nilai sebesar 5 kg. Atau enggak contoh lainnya ada suhu, yakni 30 derajat Celcius, 60 atau dan sebagainya. Lalu ada contoh lagi terkait skalar itu waktu. Waktu kan cuma menentukan keadaan jam kita sekarang, misal jam 10 pagi, jadi kita nggak ada arah untuk atas bawah, samping kanan kiri, selatan barat, timur utara gitu. Lalu yang kedua contohnya terkait vektor. Nah ini tuh contohnya ada di kecepatan. Dia memiliki sebuah nilai besaran dan juga memiliki arah. Contohnya ada kecepatan sebesar 60 meter per second ke arah timur atau 20 km per jam ke arah barat. Nah, selain itu juga ada contoh berupa gaya. Gaya ini kan karena ada beberapa faktor sehingga dia memiliki arah untuk menunjukkan nilai tersebut. Nah, contohnya ada 10 Newton ke atas atau 10 Newton arah ke bawah gitu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa satuan itu sangat penting dalam fisika? Dan berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Oke, di dalam fisika itu banyak penulisan hasil dari rumus itu sama persis antara satu sama lain, sehingga satuan itu memberikan makna dan juga konsistensi dari hasil pengukuran itu sendiri. Jadi tanpa satuan itu bisa memberikan kesalahan karena keterbingungan terhadap hasil tersebut menggunakan satuan apa. Jika misal menggunakan yang aslinya menggunakan satuan kilogram, tapi ternyata tidak, satuan kilogram ini tidak dicantumkan. Jadi cuma membaca besaran nilai angkanya itu, sehingga yang membaca dari hasil pengukuran itu akan bingung ini berupa satuan kilogram, meter kah, atau sentimeter, atau second, atau bagaimana, itu akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa perbedaan massa dan juga berat secara fisis. Nah, perbedaan berat dan juga massa dari berat sendiri itu dia adalah gaya gravitasi pada suatu benda. Jadi berat ini tuh gaya gravitasi pada benda yang terpengaruhi atau tergantung pada tempat benda itu. Rumusnya sendiri itu adalah massa dikali gravitasi. Nah, sedangkan massa sendiri itu perbedaannya adalah dia itu merupakan jumlah materi. Jadi dimanapun dia berada itu, massa suatu benda itu akan bernilai tetap. Dia nggak akan berubah, kecuali kalau berat itu akan berubah tergantung dengan massa dan juga gravitasinya gitu teman-teman. Jadi kita lanjut ke nomor 4. Mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Oke, jadi ketidakpastian dalam suatu pengukuran itu sebenarnya terjadi karena beberapa faktor. Ada banyak alasan kenapa hasil yang kita dapat dari pengukuran tuh
selalu tidak pasti. Yang pertama, karena keterbatasan alat ukur. Nah, keterbatasan alat ukur tuh sebenarnya kita yang aslinya khusus menggunakan suatu alat mikro, tapi kita menggunakan alat yang bukan khusus mikro, itu akan mempengaruhi. Lalu ada juga human error atau kesalahan manusia itu sendiri dalam melakukan perhitungan pengukuran. Lalu ada juga di kondisi lingkungan. Ini kadang di setiap lingkungan itu berbeda-beda. Jadi dari hasil pengukuran itu pasti akan mengandung ketidakpastian karena beberapa faktor dari kondisi lingkungan itu tadi. Jadi setiap pengukuran itu pasti akan mengalami perubahan ataupun ketidakpastian itu karena pengukuran itu nggak akan dihasilkan hasil pengukuran yang benar-benar sempurna, entah itu hanya 0,0 sekian cm ataupun milimeter. Oke, lalu selanjutnya apa makna fisis dari komponen vektor? Nah, makna fisis dari komponen vektor sendiri itu adalah pecahan vektor pada sumbu tertentu, yaitu xy. Nah, tujuan dari komponen pemecahan tersebut itu untuk mempermudah perhitungan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Nah, perbedaan dari kedua hal tersebut itu sering disamaratakan, padahal jarak dan perpindahan itu memiliki hal yang berbeda. Jarak sendiri adalah total lintasan atau skalar, yakni dia hanya memiliki nilai aja, dia nggak memiliki arah dan juga nilai. Dan sedangkan perpindahan itu perubahan posisi dan juga arah, sama seperti pengertian dari vektor. Jadi kalau kita ingat ini gampangnya itu jarak dan perpindahan itu perbedaannya apa sih? Kalau jarak itu skalar, kalau perpindahan itu vektor. Dia memiliki nilai dan juga arah kemananya. Oke, lanjut ke nomor 7. Mengapa perpindahan bisa 0 meskipun benda bergerak? Nah, perpindahan bisa 0 itu jika benda tersebut kembali ke titik awal. Nah, contohnya nih, jalan memutar lalu kembali ke tempat semula. Nah, itu kan dia kembali ke 0 karena benda tersebut kembali ke titik awal, yakni ke tempat semulanya itu. Lalu pertanyaan ke-8. Apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Nah, selain jarak dan perpindahan itu, dua hal ini, yakni kecepatan dan kelajuan itu juga menjadi sedikit rancu sih bagi orang-orang yang belum paham. Sama seperti penjelasan terkait jarak dan juga perpindahan, dua hal ini itu perbedaannya ada di skalar dan vektor. Kalau kecepatan itu dia memiliki nilai dan juga arahnya, sedangkan kalau kelajuan itu hanya berupa nilai saja tanpa memiliki arah gitu. Lalu pertanyaan 9, kapan percepatan bernilai 0 tetapi benda tetap bergerak? Nah, percepatan bernilai 0 itu ketika kecepatan konstan. Contohnya ada di GLB. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan makna tanda positif pada kecepatan. Jadi makna tanda positif pada kecepatan jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Nah, makna tanda negatif pada kecepatan itu menandakan bahwa nilai dan juga arah nilainya ini tuh bersifat perlawanan. Jadi nilai yang terdapat pada kecepatan itu, nilai kecepatan itu tuh berlawanan arah terhadap arah acuannya. Jadi arah kesebaliknya. Gitu.
Lalu yang ke-11 adalah apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, ciri utamanya itu ada 3. Yang pertama kecepatan konstan, percepatan 0, dan lintasannya itu lurus. Nah, selain itu juga perpindahannya itu dia 0 meskipun benda itu bergerak. Seperti di nomor 9 tadi bahwa percepatan 0 perpindahan bisa 0, nomor 9 tadi perpindahan bisa 0 meskipun benda tersebut bergerak. Oh, salah sih. Iya, nomor 9. Lalu nomor 12 yaitu mengapa grafik STGLB berbentuk garis lurus. Karena grafik tersebut itu posisinya berubah secara linear terhadap waktu, jadi dia perubahannya itu konstan, perubahannya itu beraturan sehingga bisa menghasilkan garis lurus. Lalu apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? Nah, secara konsepnya itu mereka bedanya adalah kalau GLB itu kecepatannya itu tetap. Tetapi kalau GLBB itu percepatannya tetap. Jadi kalau GLB itu kecepatannya tetap, sedangkan kalau GLBB percepatannya tetap. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal. Ini karena hal tersebut terjadi itu karena bumi kan selalu narik benda ke bawah, sehingga kalau semisal arah geraknya vertikal pasti ada percepatan dari gravitasinya sendiri, yakni gravitasi dari penarikan benda tersebut ke arah bawah ataupun gravitasi bumi itu tadi. Lalu selanjutnya adalah gerak 15 adalah jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi 2 gerak. Nah, gerak parabola itu dipisah karena bisa menjadi 2 arah, yakni arah horizontal yaitu GLB berarti lurus gini horizontal, lalu arah vertikal yakni GLBB melintang dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya nomor 16, apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Nah, gaya dalam fisika itu sebuah interaksi yang dapat mengubah suatu gerak atau bentuk terhadap suatu benda. Jadi gaya ini tuh terjadi karena adanya interaksi yang menyebabkan perubahan terhadap gerak ataupun benda tersebut. Oke, lalu selanjutnya adalah nomor 17, mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Karena kalau gaya itu saling menyeimbangkan, maka hasil resultannya itu 0. Jadi gaya itu tidak selalu membuat gerak. Ada beberapa gaya yang hanya mengubah bentuk benda tersebut. Lalu nomor 18, jelaskan hukum 1 Newton secara konseptual. Hukum 1 Newton itu berbunyi benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya total. Jadi tanpa adanya gaya total ataupun gaya dari suatu benda tersebut, maka bendanya akan tetap diam dan tidak bergerak dan akan tetap bergerak lurus secara beraturan. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah apa makna dari inersia? Makna dari inersia sendiri adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Jadi dia
kecenderungannya untuk mempertahankan geraknya untuk tetap konstan ataupun selinier gitu. Lalu selanjutnya nomor 20 adalah jelaskan hubungan hubungan gaya, massa, dan juga percepatan. Nah, hubungan dari tiga hal tersebut itu ada di hukum 2 Newton, di mana gaya itu akan dipengaruhi oleh massa dan juga percepatan. Itu sama dengan rumusnya, yaitu gaya atau F sama dengan massa atau M dikali A, yaitu percepatan. Nah, selanjutnya, mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Nah, ini tuh sebenarnya sesama kayak hukum 3 Newton, di mana ada aksi, ada reaksi. Jadi gaya yang muncul pasti akan selalu berpasangan, di mana ada sebab, ada akibat gitu. Ada aksi, ada reaksinya. Lalu yang kedua adalah apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Jadi untuk suatu gambar diagram sendiri itu mempermudah seseorang untuk menganalisis suatu hal. Oleh karena itu, tujuan dari menggambar diagram benda bebas sendiri itu tentu aja akan mempermudah analisis gaya pada benda tersebut, akan mengetahui sebuah perkembangan dari gaya pada benda tersebut. Lalu yang nomor 23 adalah jelaskan fungsi gaya normal. Fungsi dari gaya normal sendiri itu dia berfungsi untuk menekan dari permukaan yang menopang benda tersebut. Jadi dia tuh menahan dari bobot benda di atasnya gitu. Itu gaya normal. Lalu soal selanjutnya adalah mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Karena gaya gesek berarti karena ada sebuah perlawanan dong, karena gesekan. Nah, sedangkan gaya gesek itu berlawanan karena menghambat gerakan benda tersebut. Lalu yang nomor 25 adalah apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Faktor yang menyebabkan benda tersebut meluncur di bidang miring itu utamanya karena ada komponen gaya gravitasinya yang menarik ke bawah bidang. Karena kan itu nggak sama rata, jadi otomatis dia ketarik sama gaya gravitasi ke arah bawah bidang gitu. Itu komponen utamanya sih yang menyebabkan kenapa benda meluncur saat di bidang miring. Lalu yang nomor 26 yaitu mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar. Nah, hal tersebut itu diperlukan karena untuk agar benda itu tuh bisa tetap melingkar. Jadi dia itu biar bisa membentuk sebuah gerak yang melingkar tanpa membentuk hal yang lain. Lalu selanjutnya adalah nomor 27, apakah gaya sentrifugasi benar-benar ada? Gaya sentrifugasi itu hanya sebuah gaya semu, jadi dia tuh nggak nyata guys. Dia itu gayanya muncul pada kerangka tidak inersial. Kerangka inersial tadi adalah kerangka mempertahankan keadaan gerak. Jadi sentrifugasi itu muncul pada kerangka yang mempertahankan keadaan geraknya.
Jadi dia tuh bukan gaya nyata, dia tergantung kondisi dari benda tersebut. Oke, lalu selanjutnya 28 adalah apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan. Nah, perbedaannya sendiri itu ya kalau dari nama, kalau dari nama emang udah berbeda, tapi karena ini diminta dari sisi percepatannya, mungkin dari percepatannya itu kalau gerak lurus ya, karena bentuknya lurus, dia percepatannya tuh tetap, arahnya tetap, dia konstan. Lalu kalau sedangkan melingkar ini tuh dia melingkar pasti kan melingkar bulat gitu. Nah itu arahnya pasti berbeda-beda, arahnya berbeda tapi ada percepatannya, entah itu arahnya agak serong atau naik ke atas terus serong ke bawah terus miring atau gimana gitu, itu melingkar kalau dari sisi percepatannya. Nah lalu nomor 29 adalah jelaskan pengertian usaha. Usaha itu dihasilkan dari sebuah gaya benda dikali sebuah perpindahan. Jadi usaha terjadi karena adanya gaya dan juga perpindahan yang menyebabkan sebuah usaha gitu dari suatu benda tersebut. Nah lalu kapan usaha bernilai 0 meskipun ada gaya? Nah, usaha bernilai 0 itu ketika ini dalam kutip meskipun ada gaya tapi dia usahanya 0 ketika tidak ada perpindahan. Dia gayanya tegak lurus gitu, tapi nggak ada perpindahan sama sekali, tegak lurus gini. Ya dia nggak ada perpindahan sama sekali, tapi dia gayanya tegak lurus gitu. Jadi menghasilkan usaha 0. Nah selanjutnya adalah apa makna sudut dalam rumus usaha. Nah sudut dalam rumus usaha sendiri itu bisa membantu kita untuk menemukan seberapa besar gaya terhadap perpindahan, membantu kita untuk menemukan seberapa besar gaya yang searah dengan perpindahan tersebut. Jadi tanpa sudut itu kita nggak akan bisa mengetahui gaya searah perpindahan itu tadi. Lalu yang nomor 32 adalah jelaskan hubungan usaha dan juga energi kinetik. Nah kalau usaha sendiri kan gaya terjadi karena gaya dan juga perpindahan. Nah itu usaha dan juga energi kinetik tuh hubungannya adalah karena usaha adalah perubahan dari energi kinetik itu sendiri gitu. Lalu yang nomor 33 adalah apa yang dimaksud energi potensial. Energi potensial itu karena adanya energi yang dihasilkan itu karena adanya ketinggian, ada posisi gitu, misalnya itu tadi ketinggian. Jadi energi potensial itu adalah sebuah energi yang dihasilkan karena ada sebuah posisi dari benda tersebut, misalnya adalah dari ketinggian itu sendiri. Lalu nomor selanjutnya adalah kapan energi mekanik bersifat kekal. Nah energi mekanik bersifat kekal itu ketika gak ada gaya gesekan atau gaya non-konservatif, dia akan bersifat kekal. Jika masih ada gaya gesekan itu tadi, dia gak akan kekal dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Lalu nomor 35 adalah mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan. Oke, energi bisa hilang itu karena ini kan gesekan tuh, saling gesekan sehingga menyebabkan perubahan energi yang mana dari energi gesek itu tadi menjadi sebuah panas. Nah, yang itulah menyebabkan energinya itu bisa hilang dan tergantikan menjadi sebuah panas itu tadi. Lalu jelaskan konsep
pusat massa. Pusat massa itu adalah titik rata-rata distribusi massa. Titik rata-rata dari distribusi massa. Lalu nomor 37 adalah mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda. Sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda. Karena sistem partikel tersebut itu bisa dianalisis lewat pusat massa itu tadi, yakni titik rata-rata distribusi massa. Oleh karena itu, dia bisa menjadi satu benda, bisa menjadi sebagai satu benda. Nah, lalu apa makna momentum secara fisik? Secara fisik itu momentum adalah momentum, ukuran atau kesulitan untuk menghentikan suatu benda, yang dimana itu dilambangkan dengan P dikali P sendiri adalah momentum. Habis itu P adalah massa dikali dengan kecepatan, karena menghentikan benda tersebut dari kecepatan. Ya. Lalu nomor 39 adalah mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan. Nah, massa bernilai besar itu sulit dihentikan pada umumnya karena momentum yang dimiliki ataupun dihasilkannya itu bernilai besar. Jadi hal tersebut juga bisa menyebabkan benda tersebut sulit dihentikan. Lalu nomor 40 adalah jelaskan pengertian impuls. Impuls itu adalah gaya dikali waktu. Sebuah gaya dikali waktu. Nah, selanjutnya apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Hubungan dari kedua hal tersebut itu karena mereka adalah karena impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi hubungannya itu mereka saling ketertarikan karena dari momentum sendiri kan adalah kesulitan menghentikan benda, ukuran dalam suatu ukuran yang menyatakan kesulitan untuk menghentikan benda tersebut. Sedangkan kalau impuls adalah gaya dan dikali waktu. Nah, jadi kedua hal tersebut saling berpengaruh. Lalu nomor 2 adalah kapan momentum kekal. Momentum kekal itu terjadi ketika nggak ada gaya luar, karena momentum itu dipengaruhi dengan suatu gaya dan juga kecepatan, maka ketika kekal itu dia tidak ada pengaruh dari gaya luar. Selanjutnya adalah mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem. Karena mereka saling meniadakan dalam sistemnya. Jadi dia nggak mengindahkan gitu di dalam sistemnya, itu tidak menghiraukan gaya internal itu tadi, sehingga gaya internal ini tidak akan mempengaruhi momentum sistem gitu. Lalu nomor 44 adalah apa itu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu ketika energi kinetik dan juga momentum itu bernilai kekal. Berarti momentum tadi ketika tidak ada gaya luar, sedangkan energi kinetik itu ketika ketika dia memiliki
hasil yang kekal juga. Oke, lanjut. Lalu apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Nah, kalau lenting sendiri ini kan tadi dijelaskan apa itu lenting sempurna. Dari situ kita bisa tahu kalau lenting sendiri itu membutuhkan sebuah energi untuk menghasilkan hal tersebut. Oleh karena itu, dari perbedaannya sendiri, lenting dan juga tidak lenting itu, yang pertama, lenting itu karena adanya energi tetap, yaitu kekal itu tadi ya, kekal ataupun tetap, jadi nggak ada perubahan gitu. Sedangkan kalau tidak lenting itu energinya berkurang, dia mengalami perubahan karena suatu kondisi ataupun beberapa faktor gitu. Lalu 46 adalah jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Nah, pengertiannya sendiri adalah suatu benda diam dengan resultan gaya dan torsinya itu bernilai 0. Itu secara singkat. Lalu nomor 47, mengapa benda diam belum tentu setimbang? Karena bisa saja itu hasil dari benda diam tersebut itu karena gaya itu tetap masih saling menahan sementara gitu, dan itu mungkin ada beberapa waktu yang menyebabkan benda tersebut yang sebelumnya diam itu berubah gitu, nggak setimbang lagi. Nah, lalu nomor 48 adalah apa syarat kesetimbangan translasi? Wow, syarat dari translasi itu ketika total gaya bernilai 0. Itu syarat dari kesetimbangan translasi. Lalu sedangkan syarat kesetimbangan rotasi itu ketika total dari P atau dari R itu bernilai 0. Jadi sedangkan kalau translasi itu dengan gaya total bernilai 0, kalau rotasi total R atau jari-jari bernilai 0. Lalu yang terakhir adalah jelaskan makna rotasi secara intuitif. Rotasi berarti dia memiliki sebuah putaran, yang berarti adalah torsi, maaf. Berarti bukan suatu putaran. Dia adalah sebuah kemampuan gaya untuk memutar benda. Suatu kemampuan gaya untuk memutar suatu benda, di mana semakin jauh dari titik putar itu akan semakin besar efeknya. Semakin besar efeknya gitu teman-teman. Nah, dari tipe soal esai yang berjumlah 50 soal ini, jika kalian ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita bakal ngebahas bareng-bareng di kolom tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan tipe soal pilihan ganda. Bye-bye.